minggu ini gereja diberikan tema. Jauh ya, kita meetingnya tahun lalu loh saudara. Kita meetingnya tahun lalu dan hari ini persis jatuh dengan tema Yesus adalah pembela. Kita masuk firman Tuhan, Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita bukan Tuhan yang mudah-mudahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Betul dia pernah mati, tapi jangan lupa dia bangkit bos. Dia bangkit. Dia bangkit saudara. Yang juga duduk di sebelah kanan Elohim. Ada banyak orang sering bertanya, maksudnya apa sih Tuhan duduk di sebelah kanan? Dia kembali kepada, apa ya bahasanya ya? Dia kembali kepada aslinya. Tadinya dia kan Tuhan yang bertakhta di sorga, amin. Dia turun menjadi manusia, Dabar Yahweh, firman Tuhan yang menjadi manusia. Waktu semua tugas sudah selesai, dia harus kembali menjalankan fungsinya sebagai Elohim, sebagai sesembahan yang hidup. Nah saudara, yang malah menjadi pembela bagi hidup kita. Nah firman Tuhan ini berkata dengan jujur sama saudara dan saya, bahwa pembelamu dan pembelaku adalah Yesus. Tuhan ingatin nih bahwa yang membela Ko Edi Tuhan Yesus. Pusat pembelaan kita itu Tuhan Yesus. Nanti Tuhan bisa pakai banyak caranya. Bisa lewat pengacara kita, bisa lewat rekan-rekan kita, bisa lewat anak-anak kita, bisa lewat orang tua kita, teman-teman kita. Tapi untuk yang pertama, yang bela hidup saudara dan saya, perkara saudara dan saya, pergumulan saudara dan saya, tidak bukan selain Tuhan Yesus. Ini dulu yang harus saudara dan gereja ini sadari. Satu-satunya pembelaan kita, pertolongan kita, mukjizat kita hanya datang dari pihak Yesus. Nanti Yesus baru deliver kuasanya, mukjizatnya lewat gereja, lewat pendeta, lewat gembala, lewat pendoa, lewat apapun untuk menyatakan kebesarannya. Amin saudara. Dan saudara perlu tahu, untuk menjadikan Yesus ini sebagai pembela hidup kita, maka harus ada yang kita lakukan sebagai orang percaya. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Angkatlah tanganmu dua-dua. Tanda kita berserah bergantung penuh kepada Yesus. Ada banyak orang Kristen dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, dia coba untuk turun tangan. Padahal sejatinya dia gak sanggup saudara. Waktu kita angkat tangan kepada Tuhan, berarti kita mengizinkan Tuhan untuk turun tangan campur atas urusan saudara dan saya. Amin. Waktu kita angkat tangan sama Tuhan bukan berarti kita cengeng Bapak Ibu. Waktu kita angkat tangan sama Tuhan bukan berarti kita gak sanggup untuk lawan musuh kita. Waktu kita angkat tangan kepada Tuhan bukan berarti kita gak berani ngelawan musuh-musuh kita. Karena kita tahu kita angkat tangan, Tuhan pasti bela saya, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti sembuhkan saya. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Biasakan gereja ini kalau ada masalah apapun, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Bangun pagi, jangan cari handphone, lihat TikTok, angkat tangan saudara. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara yang belum punya jodoh, angkat tanganmu, Tuhan aku berserah. Tuhan nanti yang akan seleksi. Laki-laki atau perempuan yang dia akan berikan bagi pasangan hidup kita. Buat jemaat Tuhan yang sakit, angkat tanganmu, belajar angkat tangan. Jangan belajar senderkan pundak sama kepala kita kepada manusia. Tapi ajarkan diri kita untuk menggunakan dua lutut kita dan angkat tangan kita. Sehebat apapun kita gak bisa ngalahin masalah kita. Sekaya apapun kita, masalah jauh lebih besar daripada kekayaan kita. Tapi jangan lupa, masalah pergumulan selalu ada di bawah telapak kaki Yesusmu dan Yesusku. Amin saudara. Di dalam Yesus saudara dan saya punya pengharapan. Punya kepastian. Mungkin caranya lama saudara untuk menolong. Tapi itulah waktu yang terbaik yang Yesus berikan bagi saudara dan saya. Dia mau melatih karakter kita. Dia mau membela kita. Saya mau ajak saudara kita semua angkat tangan kita. Berserah sama Tuhan. Bahwa tahun 2025 bukan tahun yang baik. Bagi banyak orang, khususnya bagi bangsa ini. Tapi bagi kita dia baik karena tahun 2025 dia akan memberikan the year of expansion for us. Tahun perluasan buat kita. Di saat dunia bergejolak kita mengalami perluasan Tuhan. Amin saudara.
Buktinya waktu COVID-19 melanda, kita mengalami the year of breakthrough. Kita bisa buka gereja ini di saat orang lain ngap-ngapan. Visi Tuhan itu hidup bagi kita. Saudara, kalau Yesus itu adalah pembela dalam hidup kita, apa yang perlu kita lakukan jika kita ingin menerima pembelaannya? Siapa di sini yang ingin menerima pembelaan Yesus hari demi hari? Siapa yang ingin hidupnya dibela Tuhan Yesus? Amin. Kita sering dengar saudara, kalau saya suka miris juga gini. Banyak orang Kristen tuh hidupnya suka terbawa, terseret dengan pola dunia. Oh, kalau gue di backup sama jenderal ini, kalau gue di backup sama pengusaha ini, kalau gue di backup sama penguasa A, B, C, semua aman. Kata siapa? Dunia tuh punya falsafah, di atas langit masih ada langit. Jangan lawan, nggak akan pernah menang. Kalau mau lawan, pegang dong yang ciptain langit. Kamu akan menang. Amin saudara. Istri saya pernah bilang, Pi, memang kalau papi nggak bergaul sama pendeta-pendeta ternama, agak susah loh untuk dikenal banyak orang. Saya ngerti iman kita beda-beda, termasuk istri saya juga belajar. Saya sampaikan sama dia, sayang, yang ngangkat Daud orang kampung itu untuk jadi raja, bukan raja-raja. Halo? Yang ngangkat Daud orang kampung itu, orang desa itu untuk jadi raja, bukan nabi-nabi, bukan rasul, bukan imam, tapi tangan Tuhan sendiri yang angkat dia. Dia gak ada di Plaza Senayan saudara. Dia gak ada di Plaza Indonesia. Dia ada di desa menggembalakan 3 kambing domba. Makanya saudara kalau ngelihat orang hebat biasa aja. Ya kita harus hormat, kita harus respect, tapi gak usah ngejilat. Kalau mau jilat, jilat Tuhan. Amin. Ambil hatinya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau hidup kita mau dibela Tuhan? Masuk Pak Eko, sini. Saya analogikan Pak Eko ini Tuhan Yesus. Di sana Pak Eko, jangan lemas-lemas. Cowok kok lemas. Agak kesinian dikit. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan jika kita ingin menerima pembelaan dari Yesus? Yang pertama, suka gak suka, terima gak terima. Bosan gak bosan, saya akan terus sampaikan ini. Datang sama Yesus. Ini Yesus nih saudara nih. Saya datang sama Yesus. Saya datang. Bila hati terasa berat. Lanjut. Tak seorang pun mengerti. Termasuk suami juga kadang-kadang gak ngerti apa permasalahan istri. Sebaliknya juga gitu, kadang-kadang istri gak pernah mau ngerti keadaan suami. Ngertinya tiap tanggal tua ada gaji. Yang ketawa lo bu, sadar bu. Nyusahin laki, bener om. Om ketawa aja, senyumin jangan begini om. Apalagi jangan tamain begini. Yesus bilang dalam pujian ini, dia berfirman, mari datanglah. Syair selanjutnya, dia selalu peduli. Aduh Bapak Ibu, maaf ya, secinta-cintanya suami sama istri terbatas. Kok gak ada amin? Udah lama ya ditekan suami ya? Kayaknya itu suatu hal yang mustahil Pak. Suami saya kelakuannya kayak binatang Pak. Mana suaminya? Nih sebelah gue. Kita datang sama Tuhan saudara. Ada masalah hutang pihutang, masalah perasaan, difitnah orang, dijelekin orang. Ada masalah ekonomi. Datang. Ini udah dikasih solusi nih. Yahweh sudah menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus. Datang jangan dianggurin. Kalau ada masalah jangan kebanyakan lihat plafon. Diberakin cicak keracunan nanti Anda. Datang dong sama Yesus kalau ada masalah. Saudara boleh tanya istri saya. Dan dia gak berani deket-deket saya kalau saya udah masuk kamar. Saya bilang sama putri saya, kalau papi sudah di kamar jangan pernah berani ganggu. Dan dia udah tahu pasti ada suara-suara misteri di sana. Dan saya mencoba Bapak Ibu Saudara, sini dong Tuhan Yesus. Sini.
Tangannya yang benar Tuhan. Ada wibawa dikit Tuhan Yesus. Kayak ini kalau tangan begini kayak sapam pik 2 tuh. Gini ya. Tuhan Yesus kan. Waktu saya susah, waktu saya sakit, waktu saya lemah, waktu tahun 2025 akan terjadi banyak malapetaka. Saudara dan saya harus datang sama Yesus. Sujud di altarnya. Ini kita loh, ini Tuhan kita. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskan. Aman saudara kalau ada masalah. Dia ampunin kita, dia bebaskan kita. Dia bebaskan kita dari segala masalah loh. Dia bebaskan kita dari sakit penyakit loh. Dia bebaskan kita dari jerat orang jahat sama hidup kita. Tapi jalannya harus ke Yesus. Tapi kalau saudara udah melenceng bukan ke Yesus tapi ke Yesus atau ke Yesi, malah petaka loh. Sial hidup loh. Moyung aja, betul kayak di? Bocen loh. Lu mau mocen, jalanin cuman ini. Jalan Yesus. Ku bawa hidupku, terima anugerah. Yang kedua saudara, cara bagaimana kita bisa dibela Tuhan. Klik. Waktu saudara sudah datang sama Tuhan, waktu saudara sudah datang di kaki Yesus, saudara harus jujur. Saudara gak boleh mencela-mencele. Satu kali saudara, Yesus lewat di Kapernaum. Di situ ada seorang pengemis buta namanya, siapa ya? Aku jadi lupa ya. Bartimeus, anak Timeus. Teriak-teriak, Jesus son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihani lagi, kasihani lagi. Lalu Yesus berhenti, Bartimeus duduk. Yesus tanya, kamu mau apa sama aku? Bartimeus jujur sama Tuhan, rabuni aku. Artinya sembuhkan mataku yang buta. Saudara, for your information, waktu kita datang sama Yesus, ini gak mungkin diam. Waktu kita datang sama Yesus, ini gak mungkin acuh. Waktu kita datang sama Yesus, ini gak mungkin abai. Dia punya hati jauh lebih, jauh lebih mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan, masih gula hati Yesus kepada Lazarus yang mati. Tapi sebelum Yesus datang, Maria dan Marta menyuruh utusannya untuk datang. Saudara, banyak Bible mencatat bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus dan berkata jujur sama Yesus tidak dikecewakan. Yesus bertindak sesuai waktunya. Saudara harus jujur bilang sama Tuhan, Tuhan, suamiku kasar, istriku bawel, mulutnya kayak Cicarowo. Dari jam 6 pagi, setelah ayam bekotek, dia juga bekotek. Cuman bedanya ayam betelur, istri saya gak betelur. Sampai kapan bekoteknya diam? Terus. Saudara harus jujur sama Yesus. Amin Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya agak uban, karena beban berat. Ngurusin lulu orang semua, betul Tuhan Yesus? Ini habis pangkas rambut dia. Tuhan Yesus habis pangkas rambut. Kita datang sama Tuhan, kita terbuka Tuhan. Tuhan, it is me. Aku berdosa Tuhan. Aku salah. Aku udah genit. Aku udah ganjen. Kalau ngeliat cewek. Gitu. Ampuni aku Tuhan. Tuhan pasti akan ampuni. Yang ketiga saudara. Selain kita jujur dan belajarlah rendah hati datang sama Yesus. Jangan sok diri kayak selebriti saudara. Jangan ngerasa diri paling kuat, ngerasa diri paling kaya. Saya aja nih saudara, pendeta nih saudara. Kalau datang sama Tuhan, saya sujud kayak tadi saudara. Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Belajar rendah hati saudara. Karena firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat agar kelak nanti Tuhan mengangkat hidupmu. Buang dulu segala jasnya saudara nih. Uangnya saudara buang dulu. Jangan, lo gak tahu ya laki gue jenderal bintang 2.
Gue pengen bilang monyet, takut dosa, nggak jadi contoh mulut pendeta. Jenderal juga ada masa pensiunnya. Halo? Lo nggak tahu ya gue selebriti papan atas ya? Lo akan ada di papan bawah, percayalah, pasti itu. Pasti. Pasti saudara. Orang artis-artis hebat sekarang nyari duitnya di TikTok kok. Tap-tap ya, give-give ya, tap-tap ya, give-give ya. Karena udah kagak laku. Makanya jangan songong. Ada amin Bapak Ibu? Lo gak tahu ya kok gue pengusaha kaya? Iya tahu bos, tahu. Ntar kalau udah gak ada yang beli aja, kok sepi nih. Ini gara-gara pegawai pada males nih. Ini gara-gara bini gue bawa sial nih. Semua orang disalahin. Datang sama Yesus rendah hati saudara. Buka semua jubah saudara. Tuhan ini Mario Verona Jaha. Tolong saya. Without you I'm nothing. I can do anything without you. Please. Please. Tolong saya. Dan yang terakhir saudara. Saudara datang sama Yesus. Saudara jujur. Saudara terbuka. Rendah hati. Udah semuanya udah kita lakukan nih. Yang terakhir sebelum saudara tinggalkan Yesus. Maksudnya ke aktivitas kita. Tanggung jawab kita sebagai pengusaha. Sebagai pendeta. Sebagai anak Tuhan. Sebagai pekerja. Yang terakhir sebelum tante pulang nanti ke Jayapura, ke Papua. Jangan lupa poin keempat. Percaya penuh. Kalau aku sudah disembuhkan. Kalau aku sudah ditolong. Kalau Tuhan di pihak saya. Percaya penuh saudara. Coba minta dada deh. Saudara, waktu kita datang sama Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia hidup. Naikin F lah. Ada pujian bilang gini, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan. Langsung ending. Ku percaya. Believe Jesus. Percaya Yesus. Saya bersaksi nih ya saudara ya. Saya bersaksi. Saya percaya Yesus, saya nggak pernah dikecewain. Saya nggak pernah dikecewain. Saudara, 2 hari yang lalu saya main ke rumah teman SMA saya. Tiba-tiba ada anaknya saudara. Anaknya, Tuhan Yesus terima kasih. Silakan kembali ke sorga. Lah iya dia Tuhan Yesus kan di sorga ya. Masa di Depok di Sawangan aneh. Ngapain lo cari tanah? 2 hari yang lalu saudara, 2-3 hari yang lalu lah. Saya main ke rumah teman SMA saya. Saya tutup dengan kesaksian ini. Tiba-tiba teman saya bilang gini, dia panggil saya Le. Bukan Pak Le ya, maksudnya Bule gitu. Bule. Kan saya dulu dipanggilnya Bule gitu. Gak tahu Bule kenapa. Bule potan kali ya. Nah dia bilang gini, Le gue jemput bini gue dulu ya buat makan siang sama-sama. Oh iya boleh. Memang saya salah gak bilang sama istri saya terlebih dahulu, tapi intervensi sorga begitu kuat. Nah, nanti aja lah deh gue kasih tahu. Terus tiba-tiba saudara, istrinya udah datang. Anaknya nangis. Ma, katanya mau beliin aku rollerblade, beli dong. Nangis di depan saya saudara. Beliin dong, beliin. Tahu dong saudara. Tapi saya berharap saudara gak melakukan ini di depan saya. Buat tabok semua. Tuhan cuma bilang begini sama saya. Apa yang ada di hatimu hari ini? Aku mau berkati dia Tuhan. Belikan yang terbaik ya Tuhan. Saya ajak bapaknya makan dulu nasi padang biar kenyang. Sama udah-udahnya saya suruh duduk sampingnya. Duduk udah. Sudah saudara selesai. Saya ambil uang di ATM. Saya bilang, brother, ini buat anak lu ya. Wah jangan begitu dong Le. Enggak. Ini dari Tuhan. Ini orang muslim sahabat saya. Saya bilang nih, beli ya rollerblade ya buat dia seneng.
Karena saya juga orang tua, saya juga ayah. Kalau anak udah minta kan, ma beli, ma apa. Betul kok Edi? Kok Edi usir anak begitu ya? Nah kurang ajar kamu. Keluar! Papa murka. Bercanda ya kok. Akhirnya dia beli, dia telepon. Oh Mario. Kalau orang teman-teman saya taunya Mario, nggak tahu nama tengah saya Verona. Makasih Om ganteng hadiahnya. Iya nggak apa-apa pakai ya. Singkat cerita saudara itu sudah lewat. Terus beberapa waktu yang lalu juga saya habis nganter istri. Tiba-tiba pulang ke gereja, saya mau taping video di gereja. Lagi nyupir saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, Verona, kamu telepon pendeta A. Waduh mau ngapain? Ditembak lagi nih dalam hati gue nih. Gue udah curiga nih. Kalau dia udah calling gue dari sorga, gue udah curiga pasti ada pengeluaran itu pasti saudara. Pasti ada pelepasan tuh. Kamu ajak dia makan siang, aduh duit tinggal segini di rekening. Udah ajak aja. Ajak aja makan yang terbaik, cari restoran. Udah saya ngobrol sama adik ipar saya Melin. Temenin yuk kita mau makan nih. Mau makan apa namanya? Sama pendeta temenin yuk. Aduh gue lagi jelek begini kayak pembantu. Udah gak apa-apa, udah biarin aja. Gak ada yang lihat lagian juga udah mau nikah ini. Udah makan saudara. Kita mau siap-siap kita jalan. Saya belajar percaya loh sama Tuhan. Walaupun rekening deg-degan. Saya belajar percaya. Udah rekening deg-degan diminta pula lagi. Suruh traktir orang makan. Saya cerita sama ipar saya dulu. Saya juga pernah kayak begini Lin. Namanya Melin kan. Saya ngajak makan pendeta. Duitnya cuma 800 ribu. Tapi saya disuruh traktir pendeta. Makanya lu jangan pelit sama pendeta. Karena ini pendeta traktir pendeta saudara. Saya bilang Pak Pendeta bisa kita makan siang? Oh boleh. Cari restoran yang Pak Pendeta suka. Tapi habis ngomong deg-degan saudara. Jantung deg-degan. Gue bilang aduh olahraga jantung nih. Jangan sampai pasang ring. Udah saudara. Singkat cerita saya udah ke restoran gitu kan. Sambil saya berdoa Tuhan jangan yang mahal-mahal. Butakan mata penglihatannya. Butakan. Jangan sampai salah tunjuk. Halau matanya Tuhan, pasang kacamata kuda. Jadi dia bilang, Pak Pendeta kok jalannya belakangan? Gak apa-apa Pak Pendeta duluan pilih restoran. Di belakang saya doa peperangan saudara. Tuhan tolong butakan matanya, celikan matanya. Tolong hapuskan ingatannya Tuhan. Kalau begitu saya, ayo Pak Pendeta makan apa? Enggak, saya udah kenyang Pak. Dan singkat cerita saudara, kita sampai di restoran, pesan-pesan makan yang enak deh, terserah deh. Tapi deg-degan. Detak semakin kencang saudara. Dup. Tapi itulah Tuhan, kalau kita percaya sama dia jauh lebih. Tiba-tiba tuh WA nongol. Esther thank you ya, selama ini udah melayani saya dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Maaf gak bisa kasih banyak, ini buat pastor. Tuhan ganti berlipat-lipat saudara. Langsung saya bilang, pendeta pindah restoran. Ini kurang enak. Kayaknya kok rasanya kurang hambar. Tapi kan udah pesen, ya tinggalin aja. Pindah, ayo. Pindah restoran mantap sedikit. Karena kan Tuhan udah kasih yang mantap kan. Kok bengong? Bengong kenapa takut ya? Oh jangan-jangan gue digituin lagi nih sama si Verona nih. Enggak. Dan kemarin saya bilang sama Melin, Lin, ayo temenin Koko. Ya ilah Koko. Orang Ambon dipanggil Koko. Koko Christian. Nah saudara singkat cerita, habis itu saya jalan, kita mau siap-siap. Lagi ngomong sama Melin tiba-tiba, gue suka tuh yang tak-tak gitu tuh. Makanya tiap hari bangun tidur kok gak ada tak-tak-tak gitu ya. Masuk tuh barang Pak Eko, masuk. Duit saya tinggal 1 juta di rekening. Suruh ngajak makan di restoran, deg-degan juga makan berempat lagi. Waktu dia bilang, istri kemana Pak? Waktu saya bilang, istri gak diajak. Oh enggak, dia ada kesibukan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku bilang sama Melin sama Pastor Michelle, lu duluan Gi, restorannya di sini aja. Si Melin kasih saya ini, kok di Songfa Bakute aja di Boy enak. Makannya enak, harganya gak enak. Gue bilang, ganti. Asal duitnya cuma cetiau. Itu pun bini gak tahu.
Udah. Karena itu barang masuk, saya bilang, pilih yang paling bagus. Udah bunyi tak. Kalau perlu sama koki-kokinya kita bayar. Itu loh tuh saudara. Kalau Tuhan dipercaya, gak usah minta. Tuhan pasti tolong.